Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali, syukur alhamdulillah kita dipertemukan di acara kesehatan Islami yang mudah-mudahan mempersuasi kita dan menambah pemahaman kita terkait dengan menjaga diri lahir dan batin, karena menjaga dan memelihara kesehatan itu adalah tantangan yang kelihatan kedengarannya mudah, tapi bisa jadi juga tidak. Nah, untuk pagi ini seperti biasa Kesehatan Islami menghadirkan sahabat kita yang hari ini juga sudah siap untuk kita semuanya, Bapak Alfian, yang luar biasa sekali. Bahasannya hari ini mudah-mudahan juga keren banget, kita pahami dengan mudah, dan beliau sudah ada di seberang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah bisa hadir. Dan Ikhwan Ahwat, karena ini Zoom, kayaknya nggak bisa telepon deh, hanya bisa kirim WA saja. Nah, bahasan hari ini terkait tadi waktu di off air sebelum hadir di ruang dengar Anda, itu terkait dengan tumbuhan yang ada di dalam lingkungan kita, tanaman dalam lingkungan kita akan seperti apakah bahasannya? Yuk kita simak, silakan. Ya, terima kasih Bu Nuning dan kru di belakang layar. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul kembali ya di bulan April ya, Sabtu ketiga. Jadi yang pertama ya, tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Nah, hari ini saya akan membahas tentang etnobotani gaharu. Jadi kita belajar membuat ekstraksi atau produk ya. Jadi eh, ya boleh nanti bertanya masalah kesehatan, ya tidak masalah ya. Tapi sekali-sekali kita belajar tentang tanaman. Bagaimana tanaman digunakan, ya tanaman dimanfaatkan oleh lingkungan, manusia, dan sekitarnya. Jadi kita akan membahas tentang etnobotani gaharu. Nah, gaharu pasti sudah pada tahu ya, harganya mahal kalau sudah jadi wangi-wangian ya. Mahal sekali. Nah, sebelum jadi gaharu, sebelum jadi untuk wangi-wangian, daunnya bisa kita gunakan pun ya untuk luka terbuka ya, antioksidan, antibakteri, antiinflamasi. Nah, ini spesiesnya kita gunakan Aquileia marcescensis ya. Oke, eh, nah ini pendahuluannya ya. Etnobotani Gaharu menjelaskan interaksi. Nah, tadi etnobotani apa sih? Interaksi antara manusia dan tanaman ya di sekitarnya. Nah, kita akan membahas tentang Gaharu ya. Jadi banyak sekali etnobotani yang ada di seluruh Indonesia. Nah, makanya kalau kita gali satu persatu itu luar biasa ya sebenarnya, tidak kalah dengan yang ada di luar negeri ya, cuman kita tidak dicatat dan tidak dimuseumkan itu saja ya. Kalau di China mereka museumkan, mereka buat diawetkan ya, sampai mereka tuh setiap mereka belajar tentang TCM tuh culture budayanya tuh pasti ada. Nah, semoga di kedepan hari kita bisa juga di Indonesia culture, kalau ada yang belajar herbal atau belajar tentang kesehatan, culture budaya Indonesia tidak ditinggalkan, apalagi tentang ramuan-ramuan yang nenek moyang kita zaman dulu ya, atau etnobotani pada daerah tertentu, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa ya, di daerah lainnya. Nah, supaya apa? Supaya bisa kita menggali dan menyimpan dan melestarikan, ya, melestarikan hanya agar tidak hilang, agar tidak hilang. Nah, ini fokusnya utama mencakup deskripsi botani, habitat, dan nilai budaya gaharu dalam kehidupan masyarakat serta pemanfaatan tradisionalnya. Ya, jadi gaharu ini sudah
dulu sudah sering digunakan ya, malah dikirim ke luar negeri mahal sekali ya, padahal dikirim Mhm. sekali ya gaharu. Ya, gaharu, cendana ya dibikin wangi-wangian untuk upacara, untuk ibadah ya, untuk aromaterapi ya banyak sekali ya. Nah, ini ada deskripsinya. Kita menggunakan gaharunya, Aquarium sinensis ya, pohon tropis yang menghasilkan resin gaharu. Nah, resin gaharu ini yang menjadikan dia wangi ya. Bagian dalam kayu papan yang terinfeksi jamur menghasilkan resin yang beraroma kuat. Jadi dia tidak bisa keluar ya wanginya kalau tidak dibuat terinfeksi atau dibuat nekrosis ya, jaringannya mati ya. Nah, supaya dia mengeluarkan aroma itu kita nekrosis bisa dengan cara alami, yaitu dengan infeksi jamur atau dengan lainnya ya, bakteri lainnya yang bisa menjadikan dia nekrosis dan keluar wanginya ya. Nah, gaharu ini dikenal ya untuk sifat aromatiknya ya, digunakan produk seperti parfum ya, obat-obatan ya, terus juga gel ya, saya sendiri bikin gel ya. Nah, ini habitat dan distribusi gaharu tumbuh di hutan tropis Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, Thailand. Tanaman ini lebih banyak ditemukan di daerah dataran rendah dan dekat sungai. Lingkungan hutan yang lembab sangat mendukung pertumbuhannya, dan kelangkaan pohon ini meningkatkan nilai di pasar internasional ya. Jadi gaharu ini bisa kita tanam. Dulu saya tanam di depan karena renovasi udah ini ya mati. Nanti mungkin kalau saya dapat bibitnya akan saya tanam lagi. Ya, di depan sudah ada 80 tanaman ya, subur-subur ya. Alhamdulillah ya. Saya tanam baru lagi ya. Nah, ini makna budayanya, gaharu memiliki peran penting dalam budaya masyarakat lokal ya. Dalam kebudayaan gaharu digunakan dalam ritual keagamaan dan spiritual ya. Karena aromanya dianggap suci ya zaman dulu Mhm. ya. Selain itu, gaharu sering dijadikan simbol status dan kekayaan, sering digunakan oleh kalangan bangsawan dalam upacara tradisional ya. Nah, zaman dulu tuh dipakai ya, di luar negeri pun dipakai gaharu ya, dan mahal sekali ya. Nah, gaharu tanaman penghasil global ya, yang merupakan suatu substansi aromatik berwarna coklat. Nah, kalau misalnya nanti diproses dia nanti akan ya global ini ya, yang akan berwarna coklat muda, coklat tua, dan coklat kehitaman sampai hitam yang berbentuk batang kayu penghasil gaharu ya. Gaharu sudah banyak dibudidayakan di daerah di Indonesia seperti Jambi, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua ya, dan Kepulauan Bangka, Belitung, dan Sumatera. Waktu itu saya ngambil bahannya di Sumatera ya. Nah, terus di Puspetek itu juga ada ya, selama seluruh Indonesia dan punya sertifikasinya ya. Nah, ini pemanfaatan secara dalam pengobatan nih ya. Resin gaharu digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk masalah pernapasan dan gangguan pencernaan ya. Dapat dikonsumsi dalam bentuk teh atau daunnya Mhm. ya. Digunakan dalam pengobatan aromatik batangnya untuk meningkatkan kesehatan mental. Jadi kalau kita menggunakan daunnya sebelum kita panen batangnya, kan batangnya harus beberapa tahun. Nah, setelah itu kita nekrosis baru dapat aromatiknya. Nah, kita bisa sebelum dia panen, kita bisa ambil pucuk daunnya, kita keringkan ya, kita bikin daun teh ya. Karena antioksidannya bagus ya. Waktu itu saya teliti karena wound healing itu mekanismenya antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan ya. Nah, karena dia memiliki antioksidan yang lumayan, nah dia bisa untuk eh, diminum juga dikonsumsi ya, antioksidan ya. Jadi antiinflamasi ya, antibakteri, ataupun dioleskan menggunakan gel ya, kita bikin gelnya. Nah, selain itu setelah dia beberapa tahun, setelah dia bisa dipanen ya, kita nekrosis ya. Batangnya sudah gede, kita nekrosis ya. Nah, kita jadikan aromaterapi. Nah, aromaterapi ini kan sudah dipercaya ya, membuat suasana hati menjadi tenang, menjadi Mhm. nyaman karena kita punya apa mental health ya. Kita punya apa saraf ya, otak yang membuat kita nyaman ya, yang membuat kita tenang ya, ada hormon ya.
Nah, itu yang akan membuat kita sensasinya sensasi yang nyaman ya, sensasi yang apa ya, dengan bau itu kita tenang ya, makanya bisa digunakan untuk kesehatan mental health ya, ditambah dengan kita wirid atau ditambah kita dengan kalau orang luar lagi ya yang sering menggunakan meditasi ya. Nah, sebenarnya meditasi itu atau kita wirid ya itu sebenarnya mereka ke spiritual ya. Maksudnya spiritual itu mereka mengobatin mentalnya ya. Jadi body, mind, soul. Nah, body, mind, soul. Bodinya diobatin, mind pikirannya diobatin, soulnya ya jiwanya ya. Nah, mereka dengan begitu mereka akan relaksasi ya, nyaman ya. Akhirnya bisa mengobati gangguan psikologi atau mental ya, sehingga mentalnya sehat. Ya banyak sekali sekarang ya orang yang mentalnya yang sakit ya malah ya. Ya, bukan fisiknya ya. Nah, mentalnya sakit itu tidak bisa diobatin dengan pengobatan fisik ya. Harus juga mentalnya diobatin ya. Tidak akan sembuh ya. Seperti orang mah kronis ya, misalnya dia sudah enak atau dia stres, balik lagi. Tensinya tinggi karena stres, balik lagi. Harus kita obatin mentalnya ya. Nah, ini ada zaman dulu digunakan untuk ritual dan upacara ya, karena wanginya ya zaman dulu ya. Zaman nenek moyang kita dulu dengan upacara pemujaan, penguburan ya. Mhm. Terus aromanya dapat membersihkan udara, membawa keberuntungan serta kedamaian ya. Zaman-zaman dulu belum agama Islam masuk ya seperti itu ya. Nah, ada lagi penggunaan dalam kehidupan sehari-hari ya di masyarakat, harus sering digunakan sebagai wewangian ya, dalam ini mahal banget wewangiannya ya, dalam rumah dan produk kosmetik ya. Masyarakat juga mengolah gaharu menjadi berbagai bentuk karya seni ya, termasuk kerajinan tangan dan perhiasan. Nah, keberadaan gaharu menambah nilai ekonomi bagi masyarakat lokal ya. Jadi tanaman kita ini banyak banget ya. Mungkin daerah Bandung atau daerah Sukabumi, daerah apa, pasti ada tanaman yang khas di sana ya, dan itu bisa dijadikan apa ya, souvenir atau gift atau obat-obatan atau wangi-wangian ya, dan itu bisa dikembangkan ya. Nah ini proses pembentukan gaharu ya. Nah, kemarin saya juga ketemu ownernya Kalbe, ownernya Inagro ya. Kemarin beliau menyampaikan pengen, dia kan agrowisata ya. Saya juga baru tahu ternyata besar banget ya, 84 hektar ya. Nah, dia menyampaikan ke saya ownernya mau dibuatkan seperti agrowisata herbal ya. Nah, ini Mhm. lagi dikonsepkan ya. Sama dia punya kampus I3L minta dikonsepkan juga. Nah, itu sedang lagi saya buat ya. Nah, itu bisa kita bikin jadi wisata herbal ya, wisata herbal kita nanam misalnya yang fast moving ya, gampang, misalnya jahe ya, kunyit ya, temulawak ya, kencur ya, serai. Nah, itu juga bisa kita buat ya. Nah, nanti dari penanaman, pasca panen, pembersihan, sortasi dan lain-lain sampai pembuatan jamunya, minuman, misalnya jus herbal ya, atau kita buat permen jahe ya, dari agar ya, dari gelatin misalnya ya, atau dari apa ya, untuk membuat menjadi dia gel ya, atau kayak apa, gummy ya. Nah, bisa Mhm. juga kita bikin minuman ya. Nah, jadi kita bikin welcome drink ya. Terus kita bikin museumnya kecil-kecil ya. Nah, itu mudah-mudahan tercapai ya. Itu baru konsep ya. Karena juga saya kalau bolak-balik nggak sanggup juga ya. Mhm. Lumayan jam setengah ke sana. Cuma tempatnya bagus ya. Saya baru tahu itu ya. Nah, ini proses pembentukan gaharu secara alami umumnya terjadi akibat pohon terluka dan terinfeksi penyakit. Nah, jadi dia bisa juga secara alami kalau misalnya dia kena penyakit atau terinfeksi ya, tapi biasanya lama ya. Mekanisme proses fisiologis terbentuknya gaharu dimulai dari masuknya mikroba ya ke dalam jaringan kayu untuk mempertahankan. Nah, dia tumbuhan itu juga punya pertahanan tubuh sama kayak kita. Kita mau flu, kita ada pertahanan tubuh bawaan ya. Kalau pertahanan tubuh bawaan tidak sanggup, ada pertahanan tubuh berikutnya ya, sel imun kita ya, namanya imun seluler ya.
Nah, itu akan melawan ya. Nah, tapi kalau kalah dia akan terjadi nekrosis ya, akan terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu yang malah menimbulkan dia jadi wangi ya. Jadi ini mempertahankan hidup secara fisiologis ya akan memanfaatkan cairan sel jaringan pembuluh batang. Nah, secara perlahan hilangnya cairan sel tersebut akan menurunkan kinerja jaringan pembuluh dalam mengalirkan hara ke daun atau fotosintesis. Sel-sel yang isinya sudah dikonsumsi mikroba, penyakit akan membentuk suatu kumpulan sel mati ya tadi yang nekrosis ya pada jaringan pembuluhnya. Akibatnya fungsi daun dan proses fotosintesis akan terhenti sehingga daunnya menguning dan luruh ya, yang akhirnya tanamannya akan mati. Nah, secara fisik cabang dan ranting mengering, kulit batang pecah dan mudah terkelupas. Kondisi tersebut merupakan ciri biologis pohon yang sudah menghasilkan gaharu ya. Hmm. Ada beberapa jenis mikroba. Jadi dia itu dinekrosis, dimatikan ya. Nah, bisa secara alami, bisa secara sengaja ya, baru dia keluar wangiannya ya. Nah, jenis mikroba penyakit pembentuk garu ya ada Fusarium ya, ada Libertella, ada Trichoderma ya, ada Citadidium ya. Nah, ini cara kita membuat gaharu ya, cara membuat bagaimana si pohon gaharu ini bisa menghasilkan wangi ya. Nah, jadi kita melukai kalau kita cara ya bukan alami ya, kita buat ya. Nah, ini kita lukai batangnya. Nah, penghasil gaharu ini mesti 2 sampai 3 tahun ya, batangnya agak besar ya. Kalau kecil ya nggak bisa dilobangin nih. Waktu itu saya nanam baru berapa ya, kecil banget ya. Nah, terus dilukain bagian kulitnya ya seperti dibor seperti ini ya. Diharapkan masuk mikroorganisme ke dalam bagian batang, cabang, ranting yang terluka tadi sehingga menyebabkan pembentukan gaharu ya di pada bagian tersebut ya. Nah, ini dibor ya pada batang pohon gaharu, lubang bor di pola spiral ya dengan kemiringan 45 derajat ya, dengan diameter mata bor 3 mm ya. Jarak antara lubang plus minus 4 cm dan jarak Hmm. vertikalnya plus minus sampai 20 cm ya. Nah, ini dibor ya, seret ya, dimasukkan ke dalamnya, dibikin lubang ya. Nah, setelah dibikin lubang ya, eh, dia disuntikan. Ini ada videonya. Oh, nggak ada videonya. Nah, penyuntikan inokulan inokulan tadi yang bakteri tadi ya, menggunakan berbagai cara tergantung dari jenis inokulannya. Tadi ada 4 ya. Inokulan cair dapat digunakan spoid atau suntikan ya, sedangkan inokulan padat bisa menggunakan sejenis talang dan pendorong. Nah, penyuntikan cairan atau jamur fusarium yang jenisnya tadi ada salah satunya ya, sebanyak 0,5 sampai 2,5 mili. Nah, ini dia disuntik ya, sudah kita bolongkan ya, disuntik ya dengan cairan eh, apa jamur fusarium ya, jamur tadi ada 4 ya, tapi salah satu aja. Nah, setelah itu inokulan dimasukkan lubang bor ya, ditutup ya dengan lilin atau kapas ya agar kontaminan yang merugikan dari air tidak masuk ke dalam lubang ya. Produksi gubal gaharu akan terbentuk setelah berjalan 3 bulan. Nah, ini sudah agak jadi ya. Nah, kayak gini ya, sebelah kanan ya gambarnya ya, ini ditutup, ini sebelah kanan ya, 3 bulan. Nah, ini ada prosesnya. Kalau kita bisa play, oh bisa di play. Nah, ini bor ya, prosesnya. Nah, kita bisa bikin tadi ya, jamur tadi ya, starium. Kita nggak satu di bor dia ya, supaya Mhm. jadi banyak ya. Gitu. Nah, terus prosesnya ya setelah dia jadi warna hitam-hitam coklat tadi ya, kelihatan nekrosis ya. Nah, kita bisa membuat minyaknya ya. Kalau sudah jadi gaharu itu bisa kita buat minyaknya yang mahal ya. Nah, gaharu merupakan hasil penghasil minyak wangi yang sangat terkenal ya. Minyaknya dihasilkan biasa terbuat minyak asiri ya, berbagai macamnya yang dihasilkan. Ya, antara lain ya dengan minyak eterik atau eteric oil, minyak esensial, minyak tebang, volatile oil, dan minyak aromatik ya. Di antara minyak di atas terdapat minyak nabati. Minyak ini dihasilkan dari proses penyulingan
berikut ini beberapa tahap untuk menghasilkan minyak gaharu ya. Jadi setelah gaharu tadi selesai ya, dia nekrosis, dia timbul wanginya, nah kita buatlah minyaknya ya, atau minyak asirinya ya. Nah ini ada Mhm. cara metodenya ya. Jadi luar biasa ya kalau misalnya kita mau terapkan ya, kita gunakan etnobotani di daerah-daerah kita ya, daerah-daerah tempat apa kita berasal ya, yang memang terkenal tanaman tersebut ya. Banyak juga yang penghasil singkong ya, penghasil singkong itu bisa dibikin keripik ya. Nah kemarin saya lihat di apa di Negro itu dia bisa bikin apa itu namanya tuh cempedak nangka ya, itu enak juga Mhm. cempedak nangka ya. Terus dia tanam abiu. Abiu itu sawo Australia ya. Nah itu enak juga ya, sawonya rasa rasa mangga ya. Nah itu juga akhirnya saya lumayan belanja banyak ya, karena aneh nih gitu kan, dibawa lah dibagi-bagi ya. Ada salak mini ya, itu bagus juga ya. Nah sampai dia bikin maggot ya, maggot itu bisa untuk makanan ikan, untuk pupuk ya. Eh, Terus untuk makanan burung ya, proteinnya tinggi sekali maggot. Dan maggot itu lalatnya bukan kayak lalat hijau nempel makanan, dia nggak nempel makanan ya. Nah Mhm. dia tidak membuat penyakit ya. Nah, itu bagus bisa kita buat di lingkungan kita. Jadi banyak ya, banyak hal yang harus bisa kita gunakan ya. Oke, nah ini ada metode penyulingan air ya, yaitu dengan memasukkan bahan baku berupa bahan kering atau yang sudah layu ya, masukkan bahan tadi ke dalam tempat penyulingan, diisi dengan air untuk proses perebusan. Nah, ini masih secara tradisional ya, jadi kayak chamber atau kuali besar, kita masukkan batang-batang yang sudah kering tadi ya. Selama proses perebusan nanti akan menghasilkan uap yang disalurkan kepada pipa-pipa terhubung dengan kondensor. Nah, nanti dibakar di bawahnya, ya direbus ya, nanti kan ada uap air ya. Uap air itu masuk ke pipa ya. Nah, pipa nanti ada kondensor pendingin ya. Nah, akhirnya nanti terpisah minyak sama air ya. Nanti dia netes, 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 nanti minyak dan air itu terpisah ya. Nah, uap yang dihasilkan ini masih tercampur dengan air dan minyak yang nanti akan terkondensasi sampai mencair untuk bisa memasukkan air. Minyak nanti akan masukkan ke dalam separator ya. Ya, secara tradisional juga bisa. Nanti minyak itu kan di atas biasanya ya. Nah, kita ambil bisa juga ya, atau pakai separator ya. Misalkan. Nah, ini ada prosesnya. Ini bisa di-play. Oh, bisa di-play ya. Nah, ini cara penyulingan sederhana ya. Nah, ini ya. Oh, ada iklannya. Ada iklannya. Ini ada prosesnya. Teman-teman bagi yang Nah, baru baru video tadi ini kita ya. bagi yang belum subscribe dipersilakan, bagi yang share juga. Kita cepatkan aja. Nah, ini kayunya dicacah-cacah ya. Hmm. Cacah-cacah yang sudah jadi tadi ya. Yang sudah jadi baru tadi dicacah-cacah, diambil ya. Kulit batang kayunya ya. Terus Seperti itu. dikumpulkan ya. Kita Ya, cepatkan lagi. latihan pasti ya. Itu Ya, ada belajar ya. item-itemnya ya. Karena dia sudah nekrosis ya. Terus kita cacah-cacah. Nah, terus dibuat kecil-kecil, dipotong-potong lagi ya. Itu sampai kita masukkan. Iklannya gitu. Iklannya banyak. Karena saya nyambil di YouTube ya. Good Farm, lagu favorit kami Nah, adalah Beethoven. Maaf ya Mozart. nah, ini masuk ke chamber ya untuk perebusan ya. Direbus di Mhm. sini ya. Terus dimasukkan bahannya ya. Nah, Apapun belajar segala. ini jadi iklannya banyak ya. Nah, ini ya. Karena kalau nggak dilihat nanti teman-teman nggak perhatian ya, nggak tahu ya. Ini bahannya di atas, airnya di bawah ya. Kemarin Dimasukkan semua ya. Terus ditutup ya, sudah ditutup, nanti dibakar ya. Terus nanti masuk ke kondensor tadi ya. Saya cepetin lagi, takutnya ada iklan lagi. Kebanyakan. Mhm. Ini, nah ini nanti dia masuk ke kondensor. Nah ini minyak sama air terpisah. Ini kelihatan ya. Sudah direbus tadi ya.
Nah, terus nanti dia akan masuk sini ya sampai dia jadi ya teman-teman juga dipisahkan ya. Nah ini ya. Oke, kita stop aja. Oke. Nah, ada lagi metode penyulingan air dan uap ya dan metode lain ya dengan water dan steam atau distilasi ya dengan cara dikukus sama halnya dengan sistem kukus tadi ya sebenarnya ya tapi ini dia dengan dengan teknologi ya. Nah, dia bisa mempersingkat produksi ya. Nah, dia nanti sama kayak tadi ada kondensat, aspirator ya. Nah, terus dia menguntungkan ya karena bebas dari proses hidrolisa komponen minyak asiri ya. Nah, ini juga lebih stabil ya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi nanti sama kayak tadi, teman dia menggunakan alat ya, direbus ini lalu masuk ke eh, wadah ya. Nah, ini akan terpisah minyak dan air karena minyak di atas, air di bawah ya. Nanti akan terpisah ya. Ini kalau saya play takut ada iklan lagi. Jangan. Mhm. Benar ya? Oh enggak. Steam distillation works in around 1000 AD for thousands of pure essential oil. Furnace. Nah, iya. The bottom reservoir is filled with distilled water. Above is an alembic Ya. chamber that holds the plant material, Dikasih often called yang biomass. tadi yang dicacah-cacah tadi ya. The biomass is full of tiny sacs that contain Ini essential tanaman oil. ya, tapi hampir sama cara tekniknya. Nah, terus direbus When the water ya. boils, the Nanti dia steam akan temperature causes ya the tiny uapnya itu akan sacs to naik burst terus open. Oil rises up with the steam, and together the oil and uap steam air pass masuk through a tube. ke This sini tube ya. passes through a cold Nah, ini condensing chamber. condenser ya, cold ya tadi ya. Terus The nanti cold akan temperature changes the steam back into liquid, masuk ke which dalam drips out of the ya, tube. itu terpisah minyak dan Where the water and oil separate naturally, nah, oil terpisah rises to ya, the top. minyak bisa di atas. Seperti And itu. lastly, the Bila essential oil cannot ya. Nah, ada lagi destilasi dengan menggunakan uap langsung ya. Mhm. Atau steam destilasi ya. Nah, di mana bahan baku yang digunakan tidak terikat langsung dengan air ataupun dengan api ya. Hanya saja uap yang digunakan dengan tekanan tinggi ya untuk menyuling ya. Jadi pressure ya. Untuk membuat uap yang memiliki tekanan sangat tinggi, pada baliknya uap mengalir melewati pipa dan akan masuk ke dalam ketel ya yang berisi dengan bahan baku. Jadi ini biasanya pabrik ya, skala-skala pabrik dengan pressure ya, tekanan tinggi ya, dan uap keluar akan terhubung dengan kondensor supaya minyak dapat dipisah dengan airnya. Ini dengan menggunakan separator sama seperti tadi nanti keluarnya ya. Disesuaikan dengan berat jenis massa ya karena minyak akan ke atas ya. Memerlukan waktu cukup lama sekitar 72 jam penyulingan. Minyak pertama dihasilkan biasanya masih terdapat sisa dari kayu gaharu. Oleh karena itu perlu dijemur di bawah sinar matahari dengan waktu 10 sampai dengan 15 menit di dalam botol yang tertutup rapat. Ya, nah ini mesinnya gede ya, ini mesin pabrik biasanya ya. Nah, cuman saya play ya sudah coba aja ya, biar jadi pengetahuan ya. Mohon maaf aja kalau ada iklan lagi. Nah, ini yang agak besar ya, seperti satu ruangan ya. Sama dia, cuma dia menggunakan steam ya. Yang tekanan tinggi ya, kayak kita bikin apa tuh? Daging dilebutin tuh apa? Ya, pakai steam juga kan. Supaya daging itu lembut tuh apa namanya? Kok saya lupa. Di presto. Nah, di presto ya tekanan tinggi. Makanya kalau buka presto kan nggak tahu dari tekanannya. Tapi dialirin di sini ada kondensornya, ya. Coolingnya, ya. Terus kita cepetin aja. Lalu masuk, ya. Nanti hasil akhirnya di sini, ya. Hasil akhirnya. Jadi luar biasa ya sebenarnya bisa teknologi-teknologi itu kita gunakan ya. Bisa juga secara tradisional ya, dan ini dijual ke luar mahal sekali ya. Nah, ini ada untuk kita membuat parfumnya. Tadi kita baru memisahkan minyak asirinya
ya minyak Syria. Jadi dari proses kita buat nekrosis ya, jaringannya mati sampai menjadi gaharu, terus kita pisahkan lagi dengan metode penyulingan ya, didapatkan minyak dan air. Nah, minyak yang kita ambil kita buat parfum. Jadi nggak sampai sana ya, masih ada tahapan selanjutnya ya. Mhm. Oke, panjang ya. Oke, nah ini ada digunakan corong ya, ada 2 wadah kaca yang bersih, sendok, saringan kopi atau teh. Nah, bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan parfum ini adalah 2 sendok minyak pembawa ya, bisa minyak jojoba, almond ya, atau minyak biji anggur ya, 6 sendok alkohol kadar 50 sampai 95% ya, 2,5 sendok air, digunakan mineral atau suling, bukan air ledeng ya, 30 tetes minyak esensial gaharu, bisa dicampur dengan aroma minyak mawar, nilam, kayu cedar, atau kayu cendana. Bisa dikombinasikan ya dengan minyak-minyak yang lain ya, jadi aromanya tercampur ya. Nah, ini caranya 2 sendok minyak pembawa kita masukkan ke dalam botol ya. Terus masukkan minyak esensial gaharu 30 tetes ya, mulai dari not dasar ya, lalu tengah dan terakhir atas ya. Dasar, tengah, atas. Perbandingannya 20, 50, 30. Perhatikan wangian yang akan Anda tambahkan. Jika salah satu wangian beraroma keras, tambahkan sedikit saja. Jadi jangan sampai aroma itu mengalahkan minyak gaharu ya. Kan kata tadi ada tambahan-tambahan minyak lain ya. Nah, terus tambahkan alkohol ya untuk pencampuran, mungkin nanti menguap ya. Gunakan alkohol kadar tinggi ya, bisa ini menggunakan ya nggak tahu ini alkoholnya apa ya. Nah, biasanya alkohol untuk mencampur ya, tapi nanti setelah diuapkan dia akan hilang biasanya ya. Nah, bisa juga ada pembawa lain nih kalau memang alkohol-alkohol yang kita fermentasi ya, bisa juga dengan buah-buahan mungkin ya. Nah, diamkan parfum tersebut selama paling dikit 48 jam, matikan cahaya dan diamkan agar proses pembuatan parfum sekitar 48 jam. Nah, membiarkan maksimum 6 minggu ya. Nah, nanti alkohol tuh nguap ya, lama-lama nguap ya, hilang biasanya ya. Nah, dia untuk mencampur, kadang-kadang dia tuh semi polar ya, jadi makanya dicampur ya. Nah, Mhm. caranya ya. Nah, terus tambahkan 2 sendok mineral ya, setelah merasa pas ya, sudah cukup ya. Setelah sudah tadi didiamkan, dia sudah cukup, baru kita tambahkan air mineral ya. Terus kita masukkan ke dalam botol ya. Nah, kita apa satukan ya, kita apa eh, seker ya, kita seker. Nah, akhirnya menyatu ya, seperti itu. Tapi tadi sudah proses pencampuran, terus tambahkan air, baru kita seker ya. Nah, ini bisa kita pindahkan nanti ke botol-botol kecil ya, yang berwarna gelap ya. Terus kita bikin tanggal pembuatannya kapan ya. Boleh juga kita membuat parfum padat ya, seperti lip balm ya. Terus parfum semprot atau cair ya, atau menggunakan lilin ya. Kayak kita jadi buat apa tuh salep ya. Nah, itu bisa juga ya, supaya dia lebih awet. Misalnya kita taruh wangiannya itu di aromaterapi di ruangan apa kamar mandi ya. Nah, itu Mhm. bisa lilin ya. Jadi dia wangi ya. Kamar mandi ya, atau di tempat-tempat ruangan lain yang kita bisa gunakan ya. Nah, kesimpulannya, gaharu tidak hanya merupakan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, tetapi juga memiliki posisi penting dalam budaya masyarakat. Pemanfaatannya dalam pengobatan, ya, ritual, dan kehidupan sehari-hari menunjukkan kekayaan tradisi yang mengelilingi tanaman ini. Sebagai negara eksportir gaharu terbesar di dunia, kita ya tingginya permintaan pasar, terutama dari Singapura dan negara Timur Tengah. Ya, Timur Tengah sering menggunakan malah gaharu itu langsung dibakarnya ya, jadi wangi ya. Nah, pengolahan produk turunan gaharu, salah satunya parfum, diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan nilai ekonomis dari gaharu itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, etnobotani itu ya bisa digunakan masyarakat dan dimanfaatkan nilainya dan menjadikan apa nilai ekonomis ya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oke, thank you. Selesai. Masya Allah, keren banget. Betapa
gaharu ini bukan cuman batangnya yang bisa jadi pengharum ya, tetapi Ah, juga daunnya. daunnya banyak sekali manfaatnya. Memang sih di kesehatan Islami banyak sekali daun-daunan yang bisa kita jadikan obat. Tapi Nah, ada daun yang nggak bisa dijadikan apa-apa. daun Daun pintu. pintu, daun telinga. Oke, kita boleh ke pertanyaan yang sudah dikirim ya. Em, dari ini tidak ada namanya. Sebentar. Bagaimana caranya kalau seperti yang tadi dijelaskan, pohon itu bisa ditanam di tanah luas atau cukup di tabung besar seperti drum, bisa nggak sih? Oh, oh. Ya, harus di lapangan ya, di tanah yang luas, karena dia Hmm, akan tinggi pohonnya ya. Waktu itu saya nanam lumayan ya, sudah baru 6 bulan aja udah tinggi ya. Jadi nggak bisa di drum ya, sebaiknya di lapangan luas ya, karena akarnya akan menancap ke bawah ya. iya, Kalau kita punya kebun ya lahan. boleh ditanam ya itu. Karena manfaatnya sebagaimana yang barusan kita dengar luar biasa sekali. Ya, Pertanyaan iya. dari Pak Adi nih, kalau bisa dijadikan pengharum parfum tadi di Rumah Sehat Alfian ada nggak? Oh, oh. Belum jadi, pohonnya baru tumbuh ya. Jadi kemarin saya bikin gelnya ya, gel untuk luka terbuka. Cuman agak mahal jatuhnya karena fraksi ya. Jadi Mhm. fraksi itu dari simplisia jadi ekstrak, ekstrak jadi fraksi ya. Nah, jadi tidak dilanjutkan ya karena tapi untuk penelitian saya waktu tesis ya, saya bikin tesisnya daun gaharu berupa gel ya. Tapi kalau misalnya mau dibuat bisa itu ya. Cuman kan kita butuh tempat ya, Iya. space ya. Terus tenaga kerjanya ya, kalau saya eh, nggak ke arah sana ya, tapi tahu ya tekniknya, tahu ya edukasinya, tahu ya. Nah, nanti kalau ada yang mau bisa kita bikin konsep ya. Nah, ini saya lagi bikin konsep agrowisata jamu ya. Nah, karena diminta oleh ownernya Inagro kemarin ya. Saya coba untuk mengkonsepkan ya. Semoga bagus ya, hasilnya bagus ya itu. Ini ada yang bertanya soal gel. Tadi saya simak terkait dengan membuat gel. Itu yang untuk memuluskan kulit wajah ada nggak? Bukan untuk luka saja. Ya, Nanti memuluskan dibikinin gitu. itu yang penting antioksidan ya. Antioksidan itu akan pasti akan menangkal radikal bebas ya, karena kita ini pasti terpapar ya radikal bebas ya. Makanya kita butuh antioksidan untuk mengkinclongkan muka. Nah, tapi juga di samping itu ya mental health-nya ya gak harus sehat ya. Karena Mhm. kalau kita banyak pikiran, kita stres ya mengkerut kan. Kalau kita ketawa kan naik ke atas, kalau kita sedih kan mengkerut ke bawah ya. Nah, itu juga harus kita obatin, maksudnya obatin apa ya? Harus kita manajemen ya, kita manajemen ya. Nah, kalau kita nggak manajemen dengan itu ya sama ya, makanya kecantikan tuh inner beauty ya, Hmm. dari dalam terpancar keluar ya. Oke, jadi yang di manage tuh Ikhwan Ahwat Iya, bukan cuman fisiknya juga. yang ada di dompet, bukan cuma kesehatan fisik, tetapi juga kulit. Manage perasaan juga penting banget pasti. Oke, Betul. ini dari tidak ada namanya tapi ada tulisannya sahabat. Assalamualaikum Pak Alfian. Mungkin ini di luar tema, tapi saya ingin tanya, anak saya 11 tahun terkena parotitis sudah 3 hari. Ya, Telinganya baik. sakit, nggak mau makan, hanya minum amoxilin, vitamin C, dan dexamethasone. Nah, untuk herbalnya nih, apa yang tepat? Bagaimana Pak Alfian? Terima kasih. Oh, ada namanya di bawah, Pak Wahyu di Kalisari. Ya, parotitis itu infeksi ya, Mhm. virus kelenjar ludah ya. Memang biasanya dikasih ya antibakteri ya, infeksi ya. Nah, terus juga teman dexamethasone tuh jangan ya pokoknya ikutin saran dokter ya, jangan terlalu apa ya jangka waktu lama ya, karena itu obat dewa ya, maksudnya efek sampingnya banyak sekali ya, itu kortikosteroid ya.
Nah, memang dia untuk inflamasinya pasti digunakan karena mungkin ya tadi susah nelen, susah bernafas takutnya ya, karena dia bengkak ya. Nah, mungkin ditembak dengan obat dewa tadi, cuman jangan 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 jangka panjang ya maksudnya. Nah, kalau di klinik ada herbalnya ya, Mhm. eh, ya kalau mau dikombinasi ya nanti selang 1 jam. Tapi saya tidak menggunakan antibiotik, saya menggunakan herbal tanaman. Nah, herbal tanaman tuh ada untuk antibiotiknya. Nah, sementara yang gampang dicari Bapak rebus sambiloto, cuma anak-anak ya, sambiloto itu pahit ya, tapi Mhm. kalau bisa ya bagus ya, nanti dicampur madu aja ya, karena sambiloto itu pahit. Sambiloto itu antibiotik bagus ya, dan dia bisa menurunkan inflamasi. Terus ditambahin bidara ya, jadi Bapak rebus sambiloto kira-kira setengah genggam ya, terus eh, eh, apalagi tadi bidara ya, daun bidara. Mhm. Bidara sudah pada tahu untuk inflamasi dia meredakan apa bengkak ya biasanya ya. Itu setengah genggam juga ya. Ini cara tradisional aja ya biar mudah ya. Terus kunyit ya, kunyit 1 jari ya supaya nggak dingin ya. Kunyit itu mendinginkan ya. Kunyit 1 jari sambil itu setengah genggam, bidara setengah genggam ya. Terus cakar ayam nggak tahu nanti takutnya ya. Apalagi ya yang gampang ya. Eh, untuk membuat rasa enak ya, hangat Mhm. diolokkan bisa kencur ya. Kencurnya cuman setengah aja, setengah jari ya, jangan jangan banyak ya. Supaya enak aja ya di karena dia tuh bengkak yang nggak enak, nggak nyaman ya. Nah, jahenya sedikit juga setengah jari ya. Nah, rebus air 1,5 liter lah ya menjadi 800 mili ya. Nanti diminum 100 mili dikit-dikit ya, campurkan madu ya karena sambiloto tuh pahit ya nggak enak tapi gampang dicari di depan tuh banyak Mhm. ya. Cuman agak ya kalau anak kecil pahit ya dikasih madu ya, campur madu ya, mudah-mudahan agak mending ya, diselang 1 jam dengan obat medis tadi ya, amoxicillin sama dexamethasone tadi ya. Tapi dexamethasone saran saya jangan jangka panjang, coba konsultasi dengan dokternya ya, karena itu efek sampingnya ya, obat dewa ya kalau kita biasa ngomongnya ya. Oke. Mhm. Baik, informasi untuk Pak Wahyu di Kalisari bisa jadi juga bermanfaat untuk yang lain yang mendengar. Dan seandainya banyak yang tadi disebutkan nggak sempat dicatat, boleh cek lagi nanti di YouTube Rasil TV di acara Kesehatan Islami. Baik, kita jeda sejenak, nanti Ah, kembali ke ruangan Anda sesudah lagu berikut.
Masih bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Kesehatan Islami bersama Bung Alfian yang tengah membahas etnobotan gaharu. Tanaman dan lingkungan bisa menjadi sahabat kita. Kita boleh langsung ke pertanyaan lagi ya. Silakan. Tertarik sekali dari Pak Johan ya. Tertarik sekali buku yang memuat tumbuhan gaharu ini ada nggak sih? Buku karena mungkin Kalau sulit. hanya gaharu, saya lagi bikin jamu sih, ada bukunya ya di link-link apa tuh apa market saya ada ya. Itu tapi buku jamu ya, buku jamu. Tapi kalau untuk khusus gaharu belum ada. Belum. Oke, linknya apa tadi? Itu pakai apa? Eh, link apa tuh? Kalau boleh emang disebutin. Ya udah, nanti aja yang kalau ada yang tanya secara pribadi kita kabarkan. Ya. Oke. Ini dari 081 sekian. Wisata herbal. Belajar nanam tumbuhannya sampai jadi minuman. Ada nggak sih dari Itu sedang tempatnya? lagi di konsep. Pertanyaannya di mana dan kapan? Ya, Lagi nanti di kalau konsep kita ya? ya, karena saya nggak punya tanah yang luas ya. Nah, itu kebetulan ada pemodalnya, ada investornya, ownernya lagi yang minta ya, ownernya langsung ya. Mm-mm. Paling simpel, umurnya 86 tahun ya, diajak ngomong enak, sejuk ya. Nah, ini juga saya kasih info ya, karena sebagai ilmu ya, ternyata saya tanya, dapat satu kata, gimana sih bisa sukses? Nah, ternyata ada katanya, sukses itu adaptasi ya. Nah, jadi satu kata buat sukses adalah adaptasi ya. Selain kita berdoa ya, kita usaha ikhtiar ya, kita doa orang tua ya. Satu lagi, adaptasi. Adaptasi yang baik ya maksudnya ya. Nah, itu Mm-mm. kali kata-kata itu ya, saya luar biasa saya dengar ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi saya umumkan ya, karena saya diminta konsepnya ya. Kalau memang Rasil pun mau bikin, saya mau sekali ya, karena saya sudah besar di Rasil 12 tahun, 13 tahun ya, 13 tahun. Remaja muda tuh. 13 tahun saya di Rasil ini ya. Udah berapa episode ya? Kalau sebulan 2 kali, kalikan 12 ya, kalikan lagi 13 tahun ya, 13 kali. Luar biasa ya, 200-an lebih. Mudah-mudahan karena wisata herbal itu penting banget, bukan cuma dengerin doang di acara kesehatan Islami, tapi kita betul-betul bisa datang. Eh, Pak Alfian itu punya 80 tanaman lebih, itu susah apa susah ngurusinnya? ya ngurusin seperti biasa ya. Awal kita beli bibitnya, kita kasih pupuk ya, terus kita siram ya pagi sore ya. Kayaknya sih enggak sih ya, karena kayaknya cuman pagi sore terus kasih pupuk ya, udah seger-seger tuh tumbuh ya, udah banyak banget ya, udah Mhm. 80 lah ya kalau nanti ya tadi ngobrol-ngobrol sejenak. Wisata, lihat 80 pohonnya. Kita bisa nanti kalau memang jadi saya hubungin Mas Krisna dulu, kita bikin wisata kecil di tempat saya ya, wisata herbal dan klinik ya, nanti ya mungkin ya nggak semua tapi kayaknya diundang ya. Yang Karena jelas Nuning ya, dan Neza siap untuk bantu Ci. ya kita Oke. buat yang kecil dulu ya, nanti Eh, ngomong lagi sama Mas Krisna ya. Itu. mudah-mudahan ya. Tadi ada yang ini dari Ibu Ita. Kalau bisa bikin minum teh dari pucuk daun gaharu yang memang bagus banget manfaatnya, apakah ada yang jual seperti halnya teh-teh yang ada sekarang ini atau masih belum? Mohon penjelasan. Iya. Kalau teh gaharu kayaknya masih jarang ya, masih jarang ya. Berarti Eh, tugas Pak Alfian bikin. Nah, itu Bikin teh sayangnya waktu baru. renovasi mati karena kan apa, kena semen, kena apa ya. Nah, saya nyari bibitnya itu kan, saya memang galurnya jelas tuh, saya ngambil dari Puspitek, dia punya punya sertifikatnya. Nah, itu Mm-mm. saya nggak ada lagi penghubung ke sana ya. Cuman nanti saya cari di internet aja bibitnya. Cuman ya nggak ada sertifikat yang jelas ya, maksudnya asal ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah tahu bentuk gaharunya ya itu. Ya karena untuk edukasi ya, untuk edukasi. Gitu. Iya.
Ini pertanyaan lagi-lagi tidak ada namanya. Saya nggak bisa telepon ya Mbak. Iya, karena kalau Zoom itu terkendali ya. Kemudian untuk parfum nih. Parfum dari Gaharu ada? Di Rumah Sehat Alfian ada? Belum. Saya baru memberikan konsep teorinya ya, tapi cara buatnya seperti itu ya, karena itu sudah banyak yang membuatnya ya pabrik-pabrik besar, karena mahal kan gaharu itu ya. Mhm. Tapi kalau untuk saya bikin belum ya ke arah sana, karena harus kita punya apa ya mini mini labor ya, mini labor atau kita punya pabrik ya. Tapi ya bisa aja nanti suatu saat ya. Ya mohon doanya, siapa tahu ada yang investor yang pengen yang ini ya kita bisa konsep bareng ya itu ya. Baik, sementara kita menunggu lagi WA yang dikirim ke Radio Silaturahim 081119999720. Silahkan Bung Alfian lanjutkan terkait dengan daun-daun yang luar biasa dari Gaharu dan tanaman yang lainnya. Silakan. Lanjutkan yang gaharu, tapi ini saya bikin gel ya. Coba kita buka ya sedikit ya sambil kita menunggu yang lain. Saya buka. Jadi setelah setelah kita bisa bikin minyak wangi ya, kita bisa bikin gelnya untuk luka terbuka. Nah, ini tesis saya ya, tesis saya di UI ya. Saya alumni S2 Herbal Medik UI ya. Waktu itu saya bikin tesis tahun 2013 ya, 2013 saya kuliah berarti 2014-15 ya tesis ya. Nah, tas sediaan ini daun gaharunya di belakangnya seperti ini ya. Start daun gaharu, Apuleia malasinensis dalam proses penyembuhan luka terbuka. Nah, karena saya menggunakan tikus ya, tikus putih ya, strainnya Spragueia dolei ya. Nah, ini ada latar belakangnya ya. Nah, makanya kalau kita membuat tesis itu ada latar belakang. Seperti kita tadi, latar belakangnya untuk kesehatan mental, latar belakangnya untuk luka terbuka ya. Karena kita pasti luka ya, manusia itu pasti ada luka, bisa kena luka ya, trauma ya, hewan pun juga ya. Luka di hati pun bisa ya, diobatinya dengan apa? Dengan kita kembali ke agama ya. Ini ada fase penyembuhan luka. Ya, fase penyembuhan luka itu ada fase inflamasi ya 0 sampai 3 hari, ada fase proliferasi ya itu 3 sampai 12 hari, ada fase remodeling jaringan ini penyempurnaan luka di kulit kita ya 3 sampai 6 bulan ya. Nah, makanya kita pengen cari itu alternatif pengobatan selain dari povidone iodin, dari obat-obat konvensional ya. Bisa nggak nih daun gaharu kita bikin untuk obat luka terbuka. Ini dulu latar belakangnya dan kita cari-cari dulu gaharu ini apa sih, metabolit sekundernya apa sih yang bisa mendukung dari luka. Luka ini kan pasti ada inflamasi, ada perlu antioksidan, ada perlu antibakteri. Nah, kita cek lagi, kita cari lagi, kita searching lagi berdasarkan jurnal ya. Oh, ternyata si gaharu ini punya tanin, yang metabolit sekundernya ya, punya flavonoid ya, punya saponin, punya sterol, polifenol, punya tripterpenoid ya. Nah, mekanisme ini adalah menyembuhkan luka ya. Karena sebagai pembasmi radikal bebas, efeknya astringent dan antimikroba ya. Ada lagi antioksidan yang kuat ya dan efek radikal bebas ya, membasmi radikal bebas ya. Terus ada lagi untuk mempercepat ya proses dari epitelisasi, karena dia kalau kita luka kan pasti ada proses inflamasi. Nah, inflamasi cepat, lukanya cepat nutup ya, terus tidak terinfeksi, berarti kan lukanya cepat nutup ya. Infeksi kan lama, borok dulu, bonyok dulu ya. Nah, kalau bengkak pun lama lagi kan bengkak dulu ya. Nah, dia karena bisa antimikroba, anti oksidan ya, anti inflamasi, dia cepat untuk menyembuhkan luka ya. Nah, ini dia juga bisa mengurangi lipid peroksida ya, lipid peroksida itu ROS ya, reaksi oksigen spesies ya.
Nah, terus dia juga mengurangi nekrosis sel ya dan meningkatkan vaskularisasi. Vaskularisasi itu pembuluh darahnya meningkat ya di luka kita ya. Nah, dia juga bisa menyembuhkan luka lebih cepat dengan efek yang tadi ya, astringent dan antimikroba ya. Kalau ada yang bertanya, boleh sekalian langsung ya. Nah, ini Oke, lanjut eh, dulu deh ya. Saya cek dulu. Nah, ini ada karena panjang ini kalau saya jelaskan panjang ini. Ini nggak sampai selesai pasti ya karena ini panjang ya. Nah, ini ada kita gunakan ekstrak dari daun gaharu ya. Ini mengandung flenol, flavonoid, terpenoid, alkaloid, saponin ya. Ada Mhm. penelitian terdahulu. Jadi kalau kita mau meneliti, kita lihat jurnal itu kita harus ada penelitian yang sebelumnya ya atau uji toksisitasnya atau yang sudah pernah dilakukan oleh sebelumnya. Ini 2013 karena waktu itu saya tesisnya 2014 2015 ya. Jadi ini dekat bukan sekarang ya, udah lama ya. Nah, ini penelitian sebelumnya dia menunjukkan antibakteri dari fraksi etil asetat ya daun gaharu dengan uji bakteri Staphylococcus aureus ya. Nah, terus ada lagi penelitian sebelumnya lagi ya, ini Saleh et al. Ya, menunjukkan ada efek penurunan kemampuan aktivitas ya fagositat makrofag mencit dengan pemberian ekstrak daun gaharu ya. Nah, terus ada lagi penelitian selanjutnya lagi daun gaharu ini sebagai antioksidan dari alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, sulfanoid dan flavonoidnya menunjukkan antioksidan ya. Nah, makanya kita dasar-dasarnya harus kita kuatkan dulu ya sebelum kita melakukan tesis atau melakukan pembuatan jurnal ya. Nah, ini dia mempercepat kesembuhan yaitu tadi saya bilang ada antiinflamasi, ada antibakteri dan antioksidan ya. Nah, selanjutnya hmm, gambarnya soalnya full color ya. Mhm. Muter. Sebentar, kok muter ya? Ding, ding. Coba kita stop dulu. Kita share lagi. Nah, di hari. Nah, ini tadi ya. Nah, tadi maka dengan yang latar belakang tadi kita sudah dapat sebelumnya jelas, clear ya. Nah, baru kita Mhm. buat sediaan ya, karena luka itu kan lebih enak menggunakan base-nya air ya, karena bisa cepat dibersihkan. Tapi kalau base-nya minyak kan lengket ya. Nah, kita menggunakan base gel ya untuk luka terbuka tadi kita cek dengan neovaskularisasi, epitelisasi dan fibroblast. Ini neovaskularisasi ini pembuluh darahnya, epitel ini yang merapatnya ya, fibroblast ini jaringan yang biru-biru ya supaya dia cepat mengikat luka supaya sembuh ya. Nah, kita lakukan pengamatan dengan 148 hari ya dengan makroskopik kita lihat ya lukanya menutup atau enggak, ada keropeng luka atau enggak ya. Terus dengan mikroskopik kita menggunakan mikroskop elektron ya dengan kita lihat apa hasil dari inflamasinya, hasil dari proliferasinya terbentuk jaringannya ya. Dan itu kita lihat setelah hari ke-8 selesai ya karena kita akan bikin blok parafinnya kita kulitin ya kita ambil kulitnya kita cek dengan patologi anatomi ya histopatologi ya. Nah, ini ada apa alur alur ya alur apa dari proses luka ya luka itu akan kalau kita tertusuk benda tajam maka akan timbullah bleeding ya darah ya. Nah, darah itu akan mengandung platelet ya. Nah, dia akan mengentalkan si tempat luka tadi ada tromboksannya jadi kental ya. Nah, tapi pas tertusuk itu ya dengan kayu atau jarum ya, nanti akan terjadi injury itu akan terjadi ada proses inflamasi ya. Nah, inflamasi Mhm. akan mengalirkan sel leukosit ya leukosit tubuh kita ya ada pertahanan tubuh kita. Yang pertama adalah makrofag ya untuk memakan bakteri-bakteri yang akan masuk ya yang akan masuk ke dalam eh, tubuh kita ya. Nah, akhirnya nanti dimakan dia akan terjadilah benang-benang fibrin ya. Terjadilah koagulasi apa mengental ya kan kalau kita luka kan nutup dia ya. Nah, terus terjadi fase inflamasi ya, bengkak ya.
bengkak, dolor, tumor, kalor ya, panas ya, bengkak, merah ya. Nah, setelah selesai fase inflamasi akan terbentuklah fase namanya proliferasi ya, terbentuklah Mhm. kolagen, fibroblast. Makanya kolagen tuh sangat penting ya. Kadang-kadang ada kolagen makanya iklannya lumayan ya kalau jualan kolagen ya. Laris manis. Harus manis ya, yuk kita jualan yuk. Nah, ini ada lagi fibroblast ya. Nah, akhirnya terjadilah remodeling ya. Remodeling apa? Kulit sudah menyatu, luka sudah sembuh, tinggal scar jaringannya, bekas lukanya ya. Nah, inilah makanya terjadinya injury bagaimana. Nah, kita atasin dengan gel daun gaharu. Ini gak usah saya panjang ya, karena panjang ini ada videonya sebenarnya. Mhm. Bagaimana proses luka, atau dipajang atau di gimana? Atau mau di play? Aku rasa nggak apa-apa, meskipun pada ujungnya nanti di mana cari gaharunya. Oke, silakan. Jangan cari gaharu ya. Ini yang Kalau Bung Alfian sediain kan keren. Oke, bisa. oke. Nah, ini Coba seperti apakah gerangan proses luka. hemostasia? Sebenarnya proses luka ini proses luka bukan proses gaharunya ya. Mhm. Kita kalau ada injury itu nanti akan terjadi hemostasis. Hemostasis ini terjadi itu bleeding ya. Terus dia akan nutup luka karena ada perombakan. Nah, platelet ya, ada plateletnya ya. An increased aggregation of platelets to enable the wounded vessel to complete the clotting process. Jadi agregasi platelet Platelets ya. also release key Mhm. cytokines, Nah, such terus as dia merilis platelet-derived growth cytokine factor, ya, that dari call its cells makrofag to dan participate in lain-lain later ya, phases of healing. supaya untuk kalau ada bakteri dia akan memakannya ya, The objective cytokine. of the hemostasis phase of wound healing is to control bleeding. Nah, dia akan mengontrol Following luka ya, hemostasis, setelah the terjadi inflammatory luka, phase begins. hemostasis ya. The signs and symptoms that occur during the inflammatory phase Nah, are setelah itu terjadilah swelling, increased inflamasi fluid, ya. perfusion of blood, redness, Nah, release of jadi merah epinephrine tadi yang and tadi saya sebutkan ya, immune panas response. ya, dan Mhm. fit nyeri ya. Nah, itu pas luka ya. Sudah pernah luka kan? Luka di hati beda ya. Lain ya. Lain, Obatnya luka Ustadz. ya. Nah, ada neutrofil ya untuk memakan bakteri-bakteri yang ada ya. Untuk destroy, untuk mematikan ya. Blood cells needed for tissue repair. Macrophages Akan also convert memperbaiki natural molecules jaringan into the ya. amino acid and Wow. sugar, necessary for healing. Kita There's a cepetin the macro section karena kan panjang. relationship generates area. Nah, terjadilah kapila, fibroblast, neutrofil tadi ya, untuk Mhm. membuka, terus terjadi contraction ya. Dia akan menutup ya. Margin fat or surrounding tissue in the presence of Terus. viable vascular tissue. Nah, terjadi Epithelial cells vaskulisasi will ya, not migrate across vaskulisasi the dry ya, surface or the untuk chronic menutup luka. phase. Ada kolagen tadi ya, fibroblast ya. Nah, terjadilah sembuh luka ya, ini remodeling. Nah, ini ya. Coba cepetin, tik panjang. Ini soal untuk kuliah sebenarnya. Jadi kuliah kita ya. Karena saya ngajar ya. Kita masih ada waktu? Karena Masih, Nah, masih. Aha. Nah, oke. Nah, setelah kita tahu proses dari luka, proses gaharu tadi dipakai bisa digunakan ya. Nah, kita punyalah rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu kita bikin gel ya terkait dari fibroblast, neovaskularisasi, epitalisasi. Hipotasenya ya bisa menyembuhkan luka dong, karena tadi Iya. sudah tiga tadi ya, antibakteri, antioksidan, antiinflamasi ya. Nah, tujuan umumnya ya kita mengetahui efek dari pemberian gel, apakah efektif untuk regenerasi luka pada tikus putih ya. Tikusnya lucu ya. Saya nggak pernah megang tikus, belajar megang tikus jadi. Terpaksa ya. Karena untuk uji coba. Karena kepepet ya. Nah, tujuan khususnya ya kita, karena kita menggunakan gel, kita mengetahui stabilitas fisik dari gel tersebut, tahan panas, tahan dingin, tahan suhu ruangan tidak ya.
Terus kita membuktikan formula ini efektifnya untuk luka yang kita buat tadi ya, apakah dia sama dengan povidone iodine atau dia lebih bagus ya. Nah, terus kita membuktikan bagaimana hasil dari histologinya, histopatologinya, terjadinya epitelisasi, fibroblast, dan neovaskularisasi. Nah, kalau UI seperti ini ya, jadi banyak anak-anaknya, banyak parameternya, ya tidak sedikit parameternya. Ya, kalau misalnya teman-teman mau masuk UI, harus persiapkan matang-matang ya. Nah, ini ada manfaat penulis ya, kita pengen meningkatkan pengetahuan ya, sama di Rasil untuk meningkatkan pengetahuan ya. Insya Allah. Nah, terus kita bidang kesehatan bisa kita bikin toga, tanaman obat keluarga. Nah, nanti kita lihat toga ya, mudah-mudahan cepat ya di Rumah Sehat Alfian ya, nanti bareng-bareng Bu Nuning ya. Iya, siap. Ini ada lagi manfaat untuk pengembangan ya. Jadi kita bisa kembangkan ya, misalnya sudah kita gunakan gel tadi, kita kembangkan dengan fitofarmaka. Fitofarmaka itu sudah uji ke klinik ya, uji ke manusia ya. Tadi kan ujinya ke hewan ya. Jadi Tikus ujinya putih. ya. Nah, tujuannya nanti uji ke manusia ya. Nah, ini kita ada pertanyaan ya sebelum penelitian, apa yang kita gunakan? What ya. Nah, untuk apa ya? Untuk penyembuhan luka terbuka ya, dari ya, kapan? Nah, ini penelitian saya Januari Juni 6 bulan saya. Nah, bersama tikus 3 bulan ya. Penelitiannya 3 bulan buat segala macam, bersama tikusnya 3 bulan ya. Bolak-balik jadi ya ke Salemba ya, nemenin tikus yang lucu ya. Itu ngomong-ngomong tikus jantan apa tikus betina tuh? Jantan, Oh, tikus jantan. jantan. Kalau perempuan kan dia hamil nanti susah. Ya, jadi Oke. tikus jantan, Galurdia spargoegule, beratnya 2 sampai 300 gram ya. Nah, di mana ya di lab farmakologi Universitas Indonesia ya. Siapa yang dijadikan penelitian, yaitu adalah tikus jantan strain Spargoidole ya, yang memenuhi kriteria, tidak cacat, tidak sakit ya. Terus kenapa? Ya kita pengen tahu herbal ini bisa ditemukan alternatif lain ya. How? Bagaimana? Dengan eksperimental, dengan penelitian. Jadi siapa yang bilang herbal berbahaya? Ayo. Tunjuk Panjang jari. kan? Panjang kan? Nggak seperti yang dibilang orang, oh herbal berbahaya, herbal berbahaya. Nah, kita melakukan penelitian kok, gitu kan. Dari awal, dari toksisitasnya sampai uji manfaatnya, uji efikasinya, ya. Nah, ini kita punya kerangka teori, ya. Luka terbuka pada tikus, jadi tikusnya kita lukain, ya. Bikin model tikus luka kan gampang, ya. Mhm. Terus kita kita pikir ada tumbuhan yang bisa mengobatin luka, yaitu daun gaharu dengan kandungan apa tadi metabolit sekundernya, yaitu planol, paplorid, terpenoid, saponin. Sebagai apa? Antibakteri, antiinflamasi, antioksidan. Untuk apa? Mempercepat kesembuhan luka. Dilihat pakai apa? Dengan makroskopik dan mikroskopik ya. Nah, jadi jelas tuh kerangka teorinya. Nah, kerangka konsepnya dari gaharu 1 kilogram basah dikeringkan menjadi 250 gram. Lalu kita blender, kita maserasi dengan metanol, lalu kita fraksi dengan etil asetat, ya. Setelah dapat fraksi cairnya seperti kentalnya, kita kentalkan, ya. Kita bikin base gelnya dengan karbomer 940. Lalu kita masukkan bahan aktifnya, kita homogenkan, ya. Kita masukkan, nah terus kita bikin perlukaan pada tikus ya, kita oleskan pada luka dengan melihat makroskopik dan mikroskopik pada hari ke-8 ya. Nah, penelitiannya ada namanya post test control on the group ya, menggunakan desainnya. Sampel penelitiannya tadi 3-4 bulan 200 sampai 250 gram, bukan 300 ya. Metode pengumpulannya tadi hari ke-148 dengan makroskopik, hari ke-8 dia dengan mikroskopik. Bagaimana kita lihat dari hasil histologi ya, histopatologinya ya. Nah, ini subjek penelitiannya ada kontrol normal, tidak diberikan apapun, kita lukain tapi tidak diberikan apapun ya. Kontrol negatifnya gel placebonya doang, tidak pakai bahan aktif, jadi hanya gelnya yang kita buat ya. Terus kontrol positifnya kita menggunakan povidone iodine yang sudah sering digunakan kalau kita luka ya. Kalau luka pasti menggunakan povidone iodine ya. Iya.
perlakuan F1-nya gel 2%, F2-nya 4%, F3 8%. Nah, ini sudah digabungkan gel dan bahan aktifnya ya. Jadi kalau penelitian seperti ini tidak bisa akal-akalan karena kita punya kontrol normal ya, punya placebo-nya, punya kontrol positifnya ya. Nah, kita punya lagi yang kita perlakuan ya. Nah, ini ada running programnya ya, running mulai kita mau penelitian. Nah, 1 minggu itu si tikus kita aklamasi dulu ya, aklimatisasi dulu ya, karena takut stres ya kan, dia pindah ke tempat yang habitat biasa, pindah ke eh, kandang baru ya. Nah, itu supaya dia tidak stres dulu ya. Nah, perlakuannya seminggu biasanya. Nah, seminggu itu dihitung nol ya. Nah, baru kita buat luka kita cukur dulu ya, tapi kita anestesi ya dengan silasin dengan ketamin ya. Nah, tapi ini komisi etiknya harus lolos dulu ya. Tapi kalau biasanya perlakuan ke hewan biasanya lebih mudah ya dibandingkan dengan ya kalau ke manusia lebih susah biasanya ya. Parameternya harus detail. Nah, kalau hewan biasanya apa yang kita mau lakukan, metodologinya apa ya, bagaimana kita cara mematikannya. Nah, kita sudah prosedur itu kita ikutin biasanya lebih mudah dibandingkan uji klinis karena ke manusia ya. Nah, kalau ke hewan dia yang penting kita manusia bukan manusiawi ya, apa Hewani. ya hewani, terus juga kita eh, tidak menyakiti yang berlebih ya. Terus kita bikin nyaman tikusnya ya, itu seperti itu ya. Nah, terus kita bikin luka ya, kita cukur dulu, kita bikin luka ya, ada 6 kelompok ya, dengan sayatan, dengan skapel ya, dari telinganya sampai ke tulang belakangnya kanan kiri ya, 2,5 senti. Lebar lukanya itu ada 1,5 senti ya. Nah, gambaran makroskopiknya kita lihat apakah luka tadi nutup ya, ada keropeng ya. Terus ada gambaran mikroskopiknya itu kita lihat sayatan itu ya, nanti kita histopatologi ya, histopatologi. Nah, ini kriteria eksklusinya ya, berarti kan tikus tadi ya, Sparugilodule umur 3-4 bulan, jantan yang ditanya Bu Nuning tadi 150 gram ya. Nah, kalau drop out tikus mati dalam sedang berlangsung penelitian. Ini ada kita menentukan sampel ya 6 kali 4 ya 24 ya. Nah, sampelnya gaharu antioksidan yang tinggi ya, dibersihkan ya. Terus kita ekstrak dengan maserasi dari 1 kilo menjadi 250 gram. Kita maserasi selama 5 hari, kita aduk-aduk ya, kita peras ya, lalu kita memberikan filter, kita filter. Nah, kita ambil airnya, lalu kita evaporator ya. Oh, kita fraksi dulu ya, kita fraksi dulu dari yang sudah kental tadi ya. Lalu kita fraksinasi ya, setelah ini di evaporator ya, waktu itu di evaporator baru kita masuk ke fraksi ya. Fraksi itu dengan menggunakan pelarut heksan, etil asetat, metanol ya. Terus kita perbandingan 3:7 sebanyak 500 mililiter ya. Terus dengan labu pisah ditambahkan lagi 250 mili heksan, lalu dikocok perlahan, nanti terpisah dia ya antara heksan dengan metanol air. Heksan dipisahkan, kemudian diulang beberapa kali, larutan bening sampai bening ya. Terus menggunakan etil asetat ya, terus dengan heksan, terus difraksi lagi, pokoknya sampai kita dapat ya, nanti ada terpisah 3 ya, ada heksan, ada etil asetat, dan ada metanol ya, ada polar, non polar, semi polar ya, itu panjang ya. Nah, ini ada bahan pembuatan gelnya ya, bahan pembuatan gelnya seperti ini ya. Ada fraksi etil asetat yang bahan aktifnya, ada karbopol, ada NaOH, ada propylglycol, ada metilparaben, ada aqua ya. Nah, ini caranya ya, kita si karbopol ini bahan gel tadi kita mixer ya dengan kecepatan rendah sampai homogen ya. Setelah busa hilang, larutkan, diberi NaOH untuk menetralisir ya, diaduk sampai terbentuk massa gel ya. Beginilah cara bikin gel ya. Lalu tenipagin dilakukan dalam propylenglikol sebagian, dimasukkan dalam massa gel dan terus diaduk sampai homogen ya, homogen itu menyatu ya.
Nah, baru kita masukkan fraksi etil asetat ya, diaduk kemudian sampai homogen juga. Nah, sisanya kita tambahkan air ya. Terus kita masukkan ke pot-pot plastik ya. Nah, kita lihat lewat organoleptik. Organoleptik kita lihat pengamatan ya, apakah homogen. Terus kita cek dengan pH-nya pakai pH manometer, konsistensinya, viskositasnya, sifat aliran, sinersis, stabilitas fisiknya ya. Itu dipanjang ya, penelitian itu panjang ya, makanya tidak segampang yang kita pikirkan ya. Nah, kita lihat evaluasinya ya, pembuatan gel itu 12 minggu, kita lihat warna, bau ya, sineresisnya ada atau tidak, eh, bermasalah atau enggak, atau gelnya pecah atau apa ya, retak ya. Nah, terus homogenitasnya, pH-nya tadi ya, terus konsistensinya ya, kita menggunakan alat ya, manometer namanya ya. Terus pembuatan histologi. Nah, ini yang paling lama dan panjang ya. Setelah tikus tadi selesai waktunya, kita ambil kulitnya ya, kita fiksasi ya, kita buffer dengan formalin ya, terus kita masukkan banyak alkohol, silol dan lain-lain lah, pokoknya dicelup-celup ya, pokoknya jadilah blok parafin nanti ya. Blok parafin itu panjang ya, nanti terjadilah blok parafin, baru kita amatin dengan menggunakan Olympus ya, CX21 ya, Jepang ya, 40 kali pembesaran ya. Kita lihatlah neovaskularisasi, fibroblasnya dan epitelisasinya ya. Gambar saya nggak dimunculin ya, padahal saya ada ya waktu itu ya. Aha. Saya lagi nelitinya nggak dimasukin ya oleh staff saya nih ya. Oke deh. Dan terima kasih banyak nih informasi yang kita dapat dari Gaharu ini. Cuman ada pertanyaan mungkin nggak bisa dijawab panjang lebar. Kalau yang alergi misalnya apa, ada pengaruhnya atau tidak? Dan yang satu lagi keren banget ini, apa namanya, bisa buat ngobatin stres juga apa enggak? Tapi silakan jawab singkat langsung dengan closing statement. Ya, kalau alergi saya belum pernah coba ya, karena alergi itu pasti mengandung antihistamin ya. Tapi kalau untuk alergi itu bisa gunakan patikan kebu, daun alpukat, ya itu sudah pernah dilakukan dan sudah sering ya. Nah, terus kalau untuk apa tadi ya? Alergi sama apa tadi ya? Depresi. Oh, depresi ya, mental health tadi ya. Nah, itu bisa kita lakukan, daun gaharu tadi kita bikin wangian. Ya, wangian itu kan membuat Nyaman. aman, tenang, karena kita ada hormon ya, hormon yang merelaksasikan ya. Karena di otak kita itu ada pituitari, nah itu akan memberikan sensasi nyaman, sensasi relaksasi ya, dengan wangi-wangian. Coba aja kalau misalnya kita masuk WC wangi kan enak ya, tapi kalau WC-nya bau, ampun. Ya, nah itu membuat kita nyaman, atau ruangan ya, ruangan klinik dengan wangi-wangian. Orang senang kan, relaksasi ya. Nah, kenapa bisa mengobati mental ya? Karena dengan efek wangi-wangian ditambah dengan kita manajemen kolbu ya. Manajemen kolbu itu kita perlukan ya, seperti hipnosis ya, seperti wirid ya. Sebenarnya kita wirid itu ke meditasi ya, sebenarnya meditasi yang kita bersatu, mendekatkan diri ya kepada Allah ya, lebih dekat. Makanya malam tahajud tuh malam ya kan, supaya hening, tenang, damai ya, enak, seger, sejuk ya gitu ya. Nah, kita lebih konsentrasi ya. Nah, lebih lebih dekat ya, rasanya itu lebih dekat ya, nggak bisa dibayangkan ya. Lebih tenang ya, lebih tenang, hati itu lebih segar ya, lebih sejuk ya. Nah, itulah mental health ya, makanya psikologi itu paling penting ya, kita obatin ya, karena eh, banyak pengobatan itu dengan konvensional adalah diberi sedatif ya, diberi penenang ya. Nah, itu penenang itu akan efek lagi ya, bukan oke dia tenang ya, bisa tidur, bisa enak ya, tapi jangka panjang merusak ya, merusak saraf otak ya. Nah, itu bukan ya, maksudnya simptom doang ya, bikin efek yang jangka panjang yang lebih membahayakan, seperti orang saraf kejepit, sakit pin dikasihkan ya, atau OA aja lah, OA dikasih suntikan ya. Nah, sakitnya hilang kan ya, makin jalan kemana-mana. Ternyata
tulangnya makin bergesek ya, makin habis dari efek dari suntikan makin parah biasanya ya. Nah, makanya simptom-simptom yang akan memberikan efek sesaat itu mending kita pikirkan ya untuk jangka panjang ya. Tapi kalau darurat oke lah ya, darurat oke lah. Tapi kita harus pikirkan efek jangka panjang ya. Tadi kita beralih ke mental health ya, kesehatan mental ya. Nah, itu kita perbaikin dengan agama ya, kolbu ya, body, mind, soul, spirit dan energi. Nah, itu harus satu kesatuan dalam pengobatan ya. Makanya saya senang ya pengobatan itu keikhlasan pasien, keikhlasan yang ngobatin ya, itu Allah sembuhkan. Ya, insya Allah ya, biiznillah. Ya. Oke, nanti kepanjangan lagi. Terima kasih banyak untuk informasinya di Kesehatan Islami kali ini, Bung Alfian. Jadi kesehatan Islami yang disampaikan hari ini mudah-mudahan harapan semua di samping itu semua adalah terwujudnya wisata herbal segera. Oke, kalau ingin menghubungi Bung RM Alfian ini di Rumah Sehat Alfian di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa, Duren Sawit di 08 13 8326 2040. Sekali lagi 0813 8326 2040. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.